cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semua yang milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagi kami Tuhan. Tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Setiap pergumulan apapun yang kami hadapi, hanya Engkau satu-satunya jawaban kami. Engkau pengharapan kami. Bapak, saat ini kami mau ditegur oleh firman-Mu, kami mau diajar oleh firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami pemahaman yang baru akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan wajib menggunakan potensi diri untuk membangun kerajaan Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Renungan hari ini berangkat dari Efesus 2 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini diturunkan di bawah perikop semua karena kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia artinya pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak patut untuk menerimanya. Apakah pemberian Tuhan terhadap orang-orang berdosa
yang tidak pantas untuk diterimanya, kepastian keselamatan bagi orang-orang berdosa yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Setelah manusia tergelincir ke dalam dosa, manusia manapun tidak dapat mengeluarkan dirinya dari kubangan dosa tersebut. Sementara akibat dosa adalah kematian kekal. Karena upah dosa adalah kematian kekal, Yesus Kristus merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus manusia berdosa dari hukuman kekal. Manusia berdosa yang seharusnya mati, tetapi karena kasih-Nya, Ia mengorbankan dirinya supaya manusia memiliki hidup yang kekal. Hukuman terhadap semua manusia ditanggungkan kepadanya supaya manusia berdosa selamat karena pengorbanannya. Apakah manusia berdosa pantas mendapatkan keselamatan? Tentu saja tidak. Tetapi karena kasih-Nya, manusia diselamatkan karena kematiannya. Ia benar-benar mati. Mengapa Ia melakukannya? Karena kasih-Nya kepada manusia. Dalam doktrin agama Kristen disebut keselamatan berdasarkan kebenaran dan kasih Allah kepada manusia. Inilah yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Terdapat 3 potensi diri yang terdapat dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, Allah mencipta manusia berdasarkan pola hidup Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 disampaikan bahwa Allah mencipta manusia berdasarkan gambar Allah. Apa yang dimaksud dengan gambar Allah? Gambar Allah dalam hal ini berarti serupa dengan keteladanannya. Serupa bukanlah berarti sama, tetapi serupa artinya mirip. Sejak awal Alkitab memberi narasi yang jelas bahwa manusia hanya serupa dengan Allah. Allah mengkehendaki semua orang semakin serupa dengan Kristus dalam Roma 8 ayat 29. Jika setiap orang percaya mengharapkan kehidupannya semakin serupa dengan Kristus, itu adalah keinginan yang mulia, karena keinginan manusia telah sejalan dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya supaya kehidupan orang-orang percaya semakin serupa dengan Kristus? Hanya Roh Kudus yang dapat membarui kehidupan setiap orang supaya semakin serupa dengan gambar anaknya. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, hanya Dia yang mampu melahir barukan setiap orang dalam kehendak, kasih, dan kuasanya. Dengan percaya kepada Kristus dalam Yohanes 3 ayat 16, berserah diri kepadanya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5, tidak berdaya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa dalam Roma 6 ayat 11, dan mengarahkan diri pada pengalaman pertumbuhan iman dalam 2 Petrus 3 ayat 18, adalah bimbingannya untuk mengalami ciptaan baru. Beberapa karakter Kristus yang patut diteladani orang-orang percaya ialah mengasihi, rela berkorban, memiliki gerak hati yang tulus, rendah hati, melakukan firman Tuhan untuk mengampuni, bersyukur kepada Tuhan, melatih diri untuk kuat menghadapi godaan setan, kreatif, berani karena kebenaran firman Tuhan, menjalani hidup secara sederhana, dan penuh perhatian terhadap orang lain. Itulah gambaran diri Yesus Kristus yang patut dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Allah mengkehendaki manusia supaya selalu berada dalam kesegambaran itu. Pada Yohanes 15 terdapat judul perikop, pokok anggur yang benar. Pada ayat yang ke-5 Yesus berkata demikian, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Ayat sebelumnya berkata, "Tinggallah di dalam aku." Apa yang dimaksud dengan tinggallah di dalam aku? Tinggallah di dalam aku artinya melekat atau menyatu dan atau tidak terpisah. Yang artinya setiap orang percaya harus bersekutu terus-menerus kepada Kristus. Hanya dengan persekutuan yang terus-menerus dengan Kristus, kehidupan kerohanian orang-orang percaya akan hidup, sehat, kuat, dan menghasilkan buah. Ketika persekutuan dengan Kristus terhalang, maka kehidupan rohani orang-orang percaya akan kering. Kehidupan rohani yang kering akan menimbulkan ketakutan yang tidak masuk akal. Dalam menjalani kehidupan, hilang keseimbangan, tidak tenang, tertekan,
tidak mengalami sukacita dan kehilangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan yang baik, apa yang dimaksud dengan yang baik? Baik artinya sesuai dengan kenyataan atau perpadanan dengan keinginan atau bermanfaat bagi kehidupan dan atau menyebabkan keberuntungan. Yang baik pada pengertian ini belum tentu menyebabkan kebahagiaan bagi kehidupan. Sebaliknya, apa yang tidak baik menurut manusia, tetapi baik bagi pemandangan Tuhan. Yang baik bagi pemandangan Tuhan pada akhirnya akan membahagiakan kehidupan yang merasakannya. Sesuatu yang baik berdasarkan Alkitab ialah mentaati Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Karena standar kebaikan yang sempurna adalah firman Tuhan. Hal inilah fondasi yang kuat dalam membangun kerajaan Allah dalam kehidupan setiap orang. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami wajib menggunakan potensi di diri kami Tuhan untuk pembangunan kerajaan Allah. Biarlah Tuhan kami selalu hidup menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu terus merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dalam perenungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.